Untuk membuktikan bahwa artis di dunia politik itu tidak semata-mata untuk mencari uang, 1 tahun gaji saya akan saya berikan kepada konstituen saya gitu. Dan itu adalah janji yang akan saya pegang juga. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, itu semua akan kita paparkan secara transparan, bisa dilihat dari sosial media saya. Jadi selama 1 tahun itu nanti gaji saya akan saya salurkan untuk membangun dapil saya di Jawa Barat 7. Mohon izin ya Bu, Bapak. Baik, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala BRIN RI beserta jajaran, Ibu PLT Kepala BPS RI beserta jajaran, dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Feral Bramasta dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami di sini dari Partai Amanat Nasional ada 4 anggota. Izin 3 rekan saya tidak bisa hadir untuk hari ini karena ada giat yang tidak bisa diwakilkan. Ini juga sebetulnya mendadak Ibu Pimpinan. Saya tidak di briefing akan memberikan paparan, tapi tidak apa-apa. Sebelumnya saya dari Dapil Jawa Barat 7, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan juga Purwakarta. Terima kasih sebelumnya atas paparan yang diberikan oleh Bapak Kepala BRIN dan Ibu PLT Kepala BPS RI. Paparannya luar biasa, thorough dan in-depth. Jadi sebetulnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh Bapak Dr. Laksana Trihandoko. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan tambahan terkait paparan yang diberikan oleh Bapak Dr. Laksana. Saya sebetulnya setuju sekali karena idealnya menurut UNESCO dan juga Bank Dunia harusnya riset anggaran untuk riset itu adalah 1% dari PDB. Namun faktanya pada saat ini di tahun 2023 anggaran untuk riset itu hanya 6,5 triliun ya Pak. Dan 2,2 triliunnya itu dialokasikan untuk riset, yang lainnya untuk operasional. Jadi saya sangat setuju tadi diberikan paparan oleh rekan-rekan saya, harusnya anggarannya itu idealnya ada di 208 triliun. Jadi mungkin pertanyaan dari kami, fraksi Partai Amanat Nasional, kira-kira apakah anggaran ini cukup? Karena yang disampaikan tadi, kita di sini adalah mitra, jadi selain berkolaborasi, kita juga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Karena memang riset dan inovasi ini adalah indikator sebuah negara itu maju dan sukses atau tidak. Dan juga yang kedua, dengan sekarang adanya Mendikti-Saintek, apakah ini tumpang tindih dengan tupoksi BRIN itu sendiri? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kebetulan saya juga periode pertama di sini. Dan terakhir, kata-kata dari saya, selamat datang di Komisi 10, di Komisi Peradaban. Semoga 5 tahun ke depan ini kita bisa menghasilkan solusi-solusi, undang-undang, dan kerjasama yang baik untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada 1 atau 2 pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan, kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat
ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelar kunjungan kerja hari ini di Lombok. Kita selesai jam 10.42. Ternyata apa, Dek? Alhamdulillah, tapi ternyata tutup semua sih. Kita baru tahu di Lombok itu rata-rata tuh semua tempat tutup jam 10. Tapi alhamdulillah ada apa nih? Kita pertama kali mencobain tahu tek ya namanya. Yang penting harus tinggi protein. Saya 2 porsi deh, Saya juga lapar, Mas. Kamu mau 2 juga, Dek? Kayak 3 deh aku. Berarti total berapa tuh? Berarti 10 total. Ya. Tapi ini masih cocok buat orang yang olahraga kan? Bagus, lihat deh. Bean sprouts itu bagus buat fertility dan vitality. Nah, tahu sama telur itu protein, cuman downside-nya mungkin karena dia deep fried ya, semua. Enak deh. Enak ya? Enak. Wah, itu udah kelihatan juga. Iya, Mas. Ini Mbak, simpan aja kembaliannya ya. Oh, ya, terima kasih. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama
Mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan. Tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini.